Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Salam. Hari ini, mari bersama-sama kita memulai kegiatan kita, aktivitas kita, dengan kita bersama-sama merenungkan apa yang ingin Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, agar apa yang juga menjadi rencananya itu benar-benar terjadi di dalam perjalanan hari-hari kita. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami tahu ya Tuhan, bahwa kami semua umat-umat-Mu ini adalah manusia yang penuh dengan kerapuhan, manusia yang penuh dengan kekurangan. Tapi kami selalu rindu ya Tuhan, untuk kami beroleh kesempurnaan. Dan kami tahu semuanya hanya kami dapatkan dari Engkau. Karena itu ya Bapa, hari ini bersama-sama kami rindu mengawali hari kami bersama dengan Engkau, dengan kami mencari kehendak-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu. Kami berdoa hanya di dalam Engkau, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan yang diambil dari sebuah kisah sebelum Tuhan masuk di dalam penderitaannya. Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20 menceritakan apa yang dilakukan Tuhan sebagai sebuah persiapan bagi para murid-muridnya sebelum menerima satu hal yang tidak mereka kehendaki. Tuhan harus menderita, disalibkan, dan mati. Dalam kisah ini saya tidak akan membacakan semuanya, tetapi saya hanya akan membaca 2 ayat dari Yohanes pasal yang ke-13, yaitu di ayat yang ke-4 dan yang ke-5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita memaknai Paskah sebagai sebuah pembebasan. Pembebasan kita dari kuasa dosa. Kematian Tuhan yang membuat kita bisa menerima pembebasan itu. Kebangkitannya menyempurnakan pembebasan itu, yang mengangkat kita ke dalam kemuliaan. Tetapi seringkali di dalam kehidupan kita lupa bahwa ada banyak hal yang harus kita lakukan sebelum kita benar-benar mampu untuk dibebaskan. Sebelum kita benar-benar merasakan pembebasan yang sejati itu. Kita lupa bahwa ada banyak hal yang harus kita kerjakan untuk menyempurnakan karya Allah itu. Bacaan kita hari ini mencoba mengingatkan kita, ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan agar karya Allah tidak sia-sia di dalam kehidupan kita. Agar Paskah benar-benar berarti di dalam perjalanan iman kita, dan bukan menjadi sebuah hal yang sia-sia.
atau mungkin hanya sekedar rutinitas hidup beriman kita. Satu teladan yang diberikan Tuhan hari ini mengingatkan kita, bukan hanya saat ini tetapi di dalam perjalanan hidup kita, untuk menyempurnakan karya Allah itu. Tuhan Yesus memberikan 5 langkah, 5 teladan yang Dia kerjakan untuk mempersiapkan murid-muridnya siap bukan hanya menerima kenyataan mereka akan ditinggalkan, tapi siap untuk menjalankan tugas besar mereka, mewartakan Injilnya, kabar sukacitanya. Yang pertama, Tuhan menanggalkan jubahnya. Jubah dalam kehidupan kita, ataupun juga dalam tradisi Yahudi pada saat itu, bisa menjadi sebuah ukuran, standar untuk menentukan status. Semakin baik jubahnya, semakin tinggi statusnya, derajatnya. Hari ini Tuhan ingin mengingatkan kita, ketika kita ingin sempurna di dalam Tuhan, bisa melakukan karya kebaikannya, tanggalkan jubahmu. Tanggalkan jubahmu. Jangan biarkan status kita, siapa kita, mengikat begitu eratnya sehingga sulit untuk kita tinggalkan. Kita mungkin malu untuk menanggalkan itu, karena itu harga diri kita. Tuhan memberikan contoh. Dia tidak menahan harga dirinya. Allah yang mulia turun ke dunia menjadi hina. Bahkan lebih hina lagi karena hari ini ia membasuh kaki murid-muridnya. Tanggalkan jubahmu. Karena kita tidak akan pernah bisa menjadi murid Tuhan, pengikut Tuhan, jika kita masih tetap hidup di dalamnya. Yang kedua, mengikat pinggang dengan kain lenan. Ada 2 macam sebenarnya kain lenan dalam tradisi Yahudi pada saat itu. Kain yang baik, halus, dipakai untuk mereka yang punya derajat yang tinggi juga, sebagai baju. Kain yang jelek dipakai untuk orang-orang biasa. Tetapi apapun itu, saya ingin untuk melihat sebuah hal yang cukup indah dalam kain lenan. Kain lenan dipakai untuk menutupi tubuhnya, tubuh kita. Dan kita tahu bahwa kita tentu ingin yang terbaik. Hal yang ingin Tuhan katakan dalam kehidupan kita, ikatlah hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Ikatkanlah itu, sehingga ketika kita melangkah, kita melakukan sesuatu yang baik juga. Mengikat pinggang berarti kita mau bersedia untuk bekerja, melakukan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, menuangkan air ke dalam sebuah basi.
Air bermakna banyak di dalam kehidupan kita. Sumber kehidupan. Sebagai sesuatu yang akan menyegarkan ketika kita haus. Satu hal besar juga Tuhan inginkan. Kita hadir untuk membawa kehidupan. Kita hadir untuk menyegarkan jiwa-jiwa yang kering. Kita hadir untuk membawa sukacita. Itu tujuan besar kita. Yang keempat, membasuh kaki. Kita tahu kaki adalah bagian yang mungkin paling mudah untuk kotor. Bahkan Tuhan berkata di dalam ayat selanjutnya, walaupun kamu sudah mandi, tapi kamu perlu untuk mencuci kakimu. Ini berarti bahwa di dalam kehidupan kita diminta oleh Tuhan untuk membiarkan langkah kita di dalam kekudusan, kebenaran, kesucian. Tuhan menginginkan langkah kita adalah langkah yang benar-benar berjalan di dalam terang. Yang kelima, menyekanya dengan kain lenan itu. Kembali, Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan kita memang harus terus berdasarkan kepada kebaikan. Kebaikan yang Tuhan telah ajarkan di dalam hidup kita. Allah mengasihi kita. Allah menginginkan kita untuk berbagi kasih itu juga. Selamat beraktivitas. Salam.